Headline waktu Indonesia bagian gadget kali ini datang dari Apple, di mana harga iPhone 16 series Indonesia diketahui sempat bocor ke internet, dan batalnya rencana Apple untuk menjalankan proyek sewa iPhone. Selanjutnya kabar tak kalah menarik datang dari bocoran daftar iPhone yang akan mendapatkan update iOS 19, hingga rumor tentang smartphone yang akan menggunakan chipset Dimensity 8400 terbaru. Dan berikut adalah waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Honor Magic 7 RSR Porsche Edition andalkan Snapdragon 8 Elite harga 17 jutaan. Honor memperkenalkan Magic 7 RSR Porsche Design versi premium dari Magic 7 Pro dengan peningkatan kecil namun signifikan. Smartphone ini mempertahankan spesifikasi utama seperti chipset Snapdragon 8 Elite, baterai 5850 mAh dengan pengisian cepat 100 watt, dan 3 kamera unggulan yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, telephoto portrait 200 megapiksel, serta ultra wide 50 megapiksel. Layar 6,8 inci LTPO OLED menawarkan resolusi Full HD+ dengan kecerahan hingga 5000 nits dan kaca pelindung yang tahan gores dan juga jatuh. Honor juga menambahkan LiDAR 1200 poin untuk stabilisasi periskop yang optimal, terutama saat merekam video 60 fps. Fitur lain mencakup kamera depan 50 megapiksel dengan sensor 3D, sertifikasi IP68 dan juga IP69, NFC, IR Blaster, dan dukungan dual SIM. Honor Magic 7 RSR hadir dalam dua varian, yaitu 16/512GB dengan harga 7.999 won atau sekitar 17 juta rupiah, dan varian RAM 24GB dengan storage 1TB dengan harga 8.999 won atau sekitar 20 juta rupiah. Laptop layar gulung pertama di dunia dirumorkan segera hadir. Di saat smartphone layar lipat semakin populer, layar gulung diprediksikan menjadi inovasi besar berikutnya. Teknologi ini juga diketahui telah lama dipamerkan oleh berbagai produsen panel, layar, dan merek smartphone, namun belum ada produk komersil yang menggunakannya. Namun semua itu akan berubah pada awal Januari nanti di acara CES. Menurut bocoran dari Evan Blass, Lenovo akan memperkenalkan ThinkBook Plus generasi terbaru yang mengadopsi teknologi layar gulung. Laptop ini dapat digunakan seperti biasa dengan rasio layar 3:2 tanpa terlihat teknologi canggih di baliknya. Namun saat penggunaan membutuhkan layar lebih besar, layar dapat ditarik ke atas untuk memperluas tampilan layar, sekaligus memberikan efek ajaib dan memukau. Namun sayangnya spesifikasi layar tersebut masih belum diungkapkan, dan daya tahan produk generasi pertama seperti ini masih dipertanyakan. Meski begitu, ThinkPad Book Plus ini pasti menarik perhatian, meskipun harganya kemungkinan sangat mahal karena termasuk inovasi baru. Ini dia, handphone pertama yang akan menggunakan chipset Dimensity 8400 terbaru. MediaTek baru saja meluncurkan Dimensity 8400, chipset Android kelas menengah atas pertama di dunia dengan CPU berbasis inti besar yang mengadopsi strategi yang sebelumnya sukses di Dimensity 9300. Di saat yang berdekatan, Redmi dengan bangga mengungkapkan bahwa Redmi Turbo 4 akan menjadi ponsel pertama yang menggunakan platform Dimensity 8400 Ultra versi custom dengan peningkatan performa. Peluncuran Redmi Turbo 4 dijadwalkan pada awal 2025 mendatang, di mana kemungkinan besar akan rilis di bulan Januari. Bahkan blind pre-order sudah mulai dilakukan di China. Selain itu secara internasional, smartphone ini juga diperkirakan akan hadir dengan nama Poco F7 dan juga Poco X7 Pro, meskipun detail ini masih simpang siur. Dengan chipset Dimensity 8400 yang memiliki performa berbasis inti besar, Redmi Turbo 4 diharapkan akan memiliki performa yang bersaing dengan Snapdragon 7 Plus Gen 3 yang mendominasi di kelas menengah. Realme Neo 7 SE disebutkan jadi rival Redmi Turbo 4 untuk gunakan Dimensity 8400. Setelah MediaTek meluncurkan Dimensity 8400, Redmi diketahui langsung mengkonfirmasi bahwa Redmi Turbo 4 yang dirilis Januari 2025 nanti akan menjadi perangkat pertama dengan chipset ini. Namun seakan tak mau kalah, Realme ternyata juga mengumumkan akan segera menghadirkan ponsel dengan Dimensity 8400 yang kemungkinan adalah Realme Neo 7 SE. Menurut leaker terpercaya Digital Chat Station, Neo 7 SE ini akan bersaing langsung dengan Redmi Turbo 4 di pasar Tiongkok. Selain itu, Redmi Turbo 4 disebut akan dirilis secara global sebagai Poco X7, sementara Neo 7 SE kemungkinan diberi nama Realme GT 70 di pasar internasional.
Realme Neo 7 sebelumnya memiliki baterai besar 7000 mAh, sehingga Realme Neo 7 SE kemungkinan membawa baterai 6000 sampai 7000 mAh. Dan terkait peluncurannya, diperkirakan juga akan rilis pada bulan Januari 2025. Jasa sewa iPhone resmi tidak akan jadi terrealisasi. Apa sebabnya? Dilansir dari Kompas Tekno, Apple sempat merencanakan layanan berlangganan iPhone sejak 2022, di mana pengguna cukup membayar biaya bulanan tanpa harus membeli perangkat iPhone. Program ini dianggap solusi bagi customer dengan anggaran terbatas. Kemungkinan mereka menggunakan iPhone tanpa membayar uang muka. Namun sayangnya, rencana ini kini ditunda. Menurut laporan Bloomberg, Apple menghentikan program tersebut pada 2023 karena berbagai kendala, termasuk bug perangkat lunak dan juga masalah regulasi. Keputusan ini juga disebut sebagai bagian dari penyesuaian strategi perusahaan. Namun hingga saat ini, Apple belum memberikan pernyataan resmi mengenai kabar penghentian layanan ini. Padahal, layanan berlangganan iPhone sempat dipandang sebagai cara untuk membuat produk Apple lebih terjangkau bagi para konsumen. Belum resmi masuk Indonesia, harga resmi iPhone 16 bocor lalu menghilang. Dilansir dari Kompas Tekno, harga iPhone 16 sempat muncul di situs salah satu Apple Authorized Reseller dengan harga mulai dari 19.499.000 untuk iPhone 16 reguler dan 18.499.000 untuk iPhone 16 Plus. Namun informasi ini langsung dihapus dan menghilang dari situs tersebut. Hingga kini iPhone 16 series menunjukkan sinyal positif untuk resmi dijual di Indonesia, terutama setelah mendapatkan dukungan pemerintah. Proses sertifikasi TKDN pun menjadi langkah berikutnya sebelum ponsel ini resmi dipasarkan. Namun meski belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai status TKDN iPhone 16 series, untungnya pihak Apple telah menunjukkan komitmen untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini memberikan harapan bahwa peluncuran resmi iPhone 16 di tanah air tinggal menunggu waktu. Baltra dan Proxima akan menjadi dua chip baru andalan Apple. Dilansir dari inet.detik.com, Apple berencana menggunakan dua chip baru yang dirancang sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok eksternal. Salah satunya adalah chip Proxima yang akan menggantikan komponen Bluetooth dan juga Wi-Fi dari Broadcom mulai 2025. Chip ini akan digunakan di perangkat seperti iPhone dan juga smart home serta diproduksi oleh TSMC yang merupakan mitra andalan Apple. Selain itu, Apple juga sedang mengembangkan chip modem 5G untuk mengurangi ketergantungan pada Qualcomm. Modem ini diperkirakan akan hadir pada 2025 dan digunakan pertama kali di iPhone SE4 serta iPhone 70 Slim atau iPhone 70 Air. Modem ini diperkirakan akan hadir pada 2025 dan digunakan pertama kali di iPhone SE4 serta iPhone 70 Slim atau iPhone 70 Air. Chip kedua bernama Baltra yang dirancang untuk pengelolaan AI. Dikembangkan bersama Broadcom, chip ini akan mendukung fitur AI di perangkat Apple, menggantikan chip AI Nvidia yang harganya mahal dan stoknya terbatas. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Apple untuk memperkuat ekosistem teknologi internal dan meningkatkan efisiensi produk mereka. Proyek rahasia Apple untuk lawan Google, Apple diam-diam punya proyek rahasia untuk melawan Amazon dan juga Google. Dilansir dari inet.detik.com, Apple sedang mengembangkan bel rumah pintar dengan kamera dan juga Face ID untuk bersaing dengan Amazon dan juga Google. Menurut laporan Mark Gurman dari Bloomberg, perangkat ini akan mengenai wajah penghuni rumah melalui teknologi Face AI, sehingga memungkinkan kunci rumah bisa terbuka secara otomatis. Data biometrik akan disimpan dengan aman menggunakan chip Secure Enclave guna memastikan privasi pengguna. Bel pintar ini diprediksi menggunakan chip Wi-Fi atau Bluetooth Proxima buatan Apple, yang juga akan hadir di HomePod mini dan juga Apple TV baru mereka di tahun depan. Selain itu, perangkat ini kemungkinan juga akan mendukung kunci rumah pintar pihak ketiga melalui platform HomeKit dengan potensi kemitraan untuk menawarkan sistem yang lebih lengkap. Sehingga dengan produk ini, Apple berambisi menantang dominasi Amazon Ring dan juga Google Nest Doorbell. Oppo Find N5 rilis lebih awal, bawa spek dewa, Oppo Find N5 rilis lebih dulu dari Oppo Find X8 Ultra. Dilansir dari inet.detik.com, bocoran Oppo Find X8 Ultra dan Find N5 semakin ramai dibicarakan. Oppo memastikan ponsel lipat Find N5 akan rilis lebih dulu pada Februari 2025 setelah tahun baru Imlek, dengan Find X8 Ultra menyusul tak lama kemudian.
Oppo Find N5 diklaim sebagai ponsel lipat terbaik dengan layar besar beresolusi 2K+, yang mampu menghadirkan kualitas visual luar biasa. Perangkat ini juga digadang-gadang menjadi ponsel lipat pertama yang menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite. Sementara untuk fotografi, Find N5 dilengkapi dengan 3 kamera Sony 50MP, termasuk lensa periskop untuk zoom jarak dekat lebih baik. Untuk pasar global, Oppo Find N5 kemungkinan akan dirilis sebagai OnePlus Open 2. Oppo juga memastikan bahwa kedua model ini menawarkan fitur-fitur canggih, sehingga bisa memberikan pengalaman premium bagi para penggunanya. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk ke channel YouTube Ricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu nih yang gak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga AIoT di Indonesia, kalian juga bisa langsung ke platform baru kita di Prime by Ricebook, yang tentunya linknya akan kita taruh di kolom description. Daftar iPhone yang support iOS 19. Masih pakai iPhone XR ataupun XR? Cek deh, apakah iPhone kamu masih kebagian iOS 19. Dilansir dari inet.detik.com, kabar baik datang untuk para pengguna iPhone XS dan juga XR. Karena meskipun kedua iPhone tersebut sudah berusia 7 tahun, namun keduanya hampir dipastikan masih akan mendapatkan pembaruan iOS 19. Menurut laporan iPhone Soft, semua iPhone yang mendukung iOS 18 juga akan kebagian iOS 19. Namun berita ini tidak berlaku bagi beberapa iPad lawas, karena iPad generasi ke-7 dengan chip A10 dan iPad Pro generasi kedua dipastikan tidak kompatibel dengan iOS 19, karena syarat minimum prosesornya kini naik menjadi chip A12. Apple akan menggunakan iOS 19 di WWDC 2025 pada pertengahan tahun depan dengan perilisan resmi sekitar September 2025. Meskipun belum ada bocoran fitur baru, analisis menyebut bahwa pengembangan iOS 19 sedikit tertunda akibat fokus Apple pada iOS 18. Jadi kemungkinan hanya akan ada sedikit perubahan signifikan di pembaruan tersebut.